Pengertian PKR. PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR mengandung arti bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda. Prinsip-prinsip yang harus dikuasai oleh guru PKR. 1. Yaitu adalah keserempakan kegiatan belajar mengajar. 2. Kadar tinggi waktu keaktifan akademik WKA. 3. Yaitu kontak psikologis guru dan murid berkelanjutan. 4. Pemanfaatan sumber secara efisien. Dan kelima yaitu kebiasaan untuk mandiri. Peran guru PKR. Guru PKR yang ideal harus mampu berperan sebagai administrator, perancangan kurikulum, pembawa perubahan, dan penasehat, di samping profesional serta kreatif. Pembelajaran kelas rangkap yang ideal secara terencana menerapkan prinsip-prinsip PKR yang ideal menyebabkan belajar menjadi menyenangkan dan menantang. Guru menjadi lebih kreatif, memanfaatkan sumber belajar, murid aktif, iklim kelas ceria, menyenangkan sehingga muncul kerjasama dan persaingan yang sehat antar murid. Pembelajaran yang seperti ini jelas meningkatkan kadar waktu keaktifan akademik sehingga hasil belajar juga meningkat. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dalam arti fisik meliputi 3 unsur yaitu penataan ruang kelas, pengaturan denah, dan pengaturan panjangan. Penataan ruang kelas sangat penting karena iklim pembelajaran dapat dipengaruhi oleh keadaan fisik ruang. Penataan ruang kelas diciptakan secara kondusif agar murid merasa betah belajar. Di samping itu, ruang kelas yang tertata baik dapat menciptakan semangat belajar. Perlunya pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu adalah alasan geografis. Lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi, dan pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan. Yang kedua yaitu adalah alasan demografis. Mengajar murid dengan jumlah yang kecil atau murid yang tinggal di pemukiman yang jarang penduduknya. Kekurangan guru. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Apabila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah itu. Rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil juga disebabkan beberapa faktor. Misalnya mahalnya harga keperluan sehari-hari, sulitnya alat transportasi, gaji yang terlambat, bahkan terbatas peluang untuk mendapatkan pengembangan karirnya. 4. Keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tidak memerlukan ruang kelas yang lebih banyak. Tetapi di daerah lain meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongannya belajar lebih besar. Nah, itu mengatasi masalah tersebut, maka perlu menggabungkan 2 atau lebih kelas yang diasuh atau dibimbing oleh seorang guru. Ketidakhadiran guru bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil, di kota besar pun juga mengalaminya. Ketika seorang guru terkena musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugasnya. Guru yang tidak
kena musibah harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. Belum lagi alasan lain, misalnya sakit, cuti, dan kegiatan berkaitan meningkatkan profesional dan kualifikasi guru. Model PKR 221. Model PKR 221 ini seorang guru mengajar dua kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6, dengan dua mata pelajaran IPS dan IPA dalam satu ruangan. Model PKR 222. Pada model pembelajaran kelas rangkap 222, guru menghadapi dua kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar mata pelajaran matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6. Topik yang diajarkan tidak memiliki saling keterkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam dua ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Model PKR 333. Pada model pembelajaran kelas rangkap 333, guru menghadapi tiga kelas untuk mengajarkan tiga mata pelajaran, misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA dalam tiga ruangan.